Apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 29 September 2020 kita masih belajar tentang Bunda Maria Rosario. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Selamat pagi anak-anak, sudah siap untuk belajar ya? Oke, bagus. Berarti anak-anak sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah sarapan atau minum susu. Jangan lupa memakai seragam. Hari ini hari Selasa, jadi jadwal seragam anak-anak kuning dan biru. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang Bunda Maria dengan subtema Rosario. Kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, mewarnai gambar Maria. Lalu yang kedua, bermain plastisin, membuat tulisan Maria. Tujuan pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, melalui kegiatan anak-anak dapat mengembangkan sikap mandiri, kreatif. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mewarnai, anak-anak dapat mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain plastisin, anak-anak dapat mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan kreatif. Anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, sebelum belajar kita ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas, tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47-51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael yang datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, kata dia, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Malaikat Agung. Anak-anak yang ceria, hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung. Mereka adalah malaikat Rafael dan Gabriel. Para malaikat agung sangat dekat dengan Tuhan. Mereka setia menjalankan perintah Tuhan. Mereka juga akan menjaga kita asalkan kita memintanya. Refleksi, apakah kamu juga dekat dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Marilah kita berdoa. Anak-anak tirukan, "Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu dekat denganmu seperti para malaikat-Mu." Amin. Aksi yang anak-anak dapat lakukan, anak-anak dapat meminta papa dan mama untuk berdoa kepada salah satu malaikat agung sebelum tidur. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya menulis angka 6 sampai 10. Coba anak-anak lihat di sini Bunda Manda sudah ada angka 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat angka 6. Angka 6 garis lengkung. Lagi angka 6 garis lengkung, garis lengkung. Lalu angka 7 garis tidur, garis miring, garis tidur. Angka 7 garis tidur, garis miring, garis tidur. Angka 7 garis tidur, garis miring, garis tidur. Nah, angka 8 anak-anak kita buat dari bawah dulu. Garis lengkung lalu ke atas. Nah, seperti ini ya. Garis lengkung dari bawah naik ke atas. Garis lengkung. Nah, lalu angka 9. Angka 9 garis lengkung, garis lurus, garis lengkung. Angka 9 garis lengkung, garis lurus, garis lengkung. Angka 9 garis lengkung, garis lurus, garis lengkung. Lalu angka 10
Angka 10 itu angka 1 dan 0. Angka 1 garis lurus, 0 kita bikin lingkaran, 10. Ya, seperti ini ya anak-anak. Anak-anak bisa belajar menulis angka 6 sampai 10 bersama mama. Semangat! Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang Bunda Maria dengan subtema Rosario. Anak-anak tahu siapa Bunda Maria? Ya, Bunda Maria adalah Ibu Tuhan Yesus. Bunda Maria diberikan penghormatan dilakukan oleh Gereja Katolik dengan berbagai macam cara dan devosi. Gereja Katolik memberikan bulan khusus yaitu bulan Mei dan Oktober untuk menghormati Bunda Maria. Pada bulan Mei dan Oktober, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa rosario, baik secara pribadi maupun kelompok, baik di lingkungan atau di stasi, atau lewat ziarah-ziarah ke Gua Maria. Dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik, menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sesungguhnya mempunyai tempat yang istimewa dalam Gereja Katolik. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajak anak-anak untuk melihat berbagai macam tempat ziarah Gua Maria. Gua Maria adalah tempat yang dipusatkan untuk melakukan ziarah dan devosi kepada Bunda Maria. Tempat-tempat tersebut dapat ditetapkan sebagai tempat ziarah karena pertimbangan penampakan supranatural Maria ataupun faktor sejarah sebagai tempat devosi dan ziarah umat Katolik. Anak-anak, ini adalah tempat ziarah yang pertama, yaitu Sumur Kitiran Mas, Gereja Santa Maria Assumpta Pakem. Sumur Kitiran Mas berada di dalam sebuah gereja sederhana, Gereja Santa Maria Assumpta Pakem di Yogyakarta. Terdapat 2 sumur di dalam gereja ini. Air yang berasal dari sumur ini bisa langsung diminum meski tak dimasak terlebih dahulu. Nah, ini adalah tempat ziarahnya. Nah, di sini ada Gua Maria nih. Ini adalah Bunda Maria. Nah, di situ nanti anak-anak bisa berdoa kepada Bunda Maria. Tempat ziarah yang kedua adalah Sendang Sono di Yogyakarta. Salah satu tempat ziarah yang paling terkenal di Yogyakarta. Nah, Sendang sendiri memiliki arti mata air dan sono melambangkan pohon sono dikarenakan mata air ini berada di bawah pohon sono. Ini adalah tempat ziarah yang kedua. Anak-anak, tempat ziarah yang ketiga adalah Gua Maria Lourdes di Jakarta Pusat. Coba anak-anak lihat di gambar. Nah, di sini ada Gua Maria. Nah, di sini orang-orang berdoa kepada Bunda Maria sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Nah, Gua Maria Lourdes ini terdapat di Gereja Katedral. Lalu tempat ziarah yang keempat adalah Palinggi Ida Kaniyaka Maria, terdapat di Bali. Bali tidak hanya identik dengan destinasi ziarah umat Hindu. Di Pulau Dewata Bali terdapat juga lokasi ziarah umat Katolik yang terkenal. Berlokasi di Palasari Palinggah Ida Kalnikaya Maria atau yang berarti tempat suci Maria yang dibangun bersebelahan dengan Gereja Hati Kudus Maria. Nah, anak-anak, ini adalah tempatnya. Di sini ada Gua Maria. Nanti anak-anak bisa berdoa di sini ketika anak-anak sedang berada di Bali. Tempat ziarah yang kelima adalah Candi dan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Berbeda dengan gereja pada umumnya, arsitektur Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus ini justru lebih terlihat seperti tempat ibadah umat Hindu. Dengan bangunan gereja bergaya joglo, di komplek gereja ini terdapat candi dengan ukiran batu. Dalam gereja ini juga terdapat aliran mata air yang dipercaya suci dan mampu menyembuhkan penyakit. Nah, anak-anak, ini adalah
tempat ziarahnya. Candinya nih seperti ini. Ini di dalamnya terdapat Gua Maria. Nah, anak-anak lihat nih, di sini ada seorang bapak. Nah, dia sedang berdoa kepada Bunda Maria. Tempat ziarah yang keenam adalah Gua Maria Lembah Karmel, berada di puncak. Salah satu Gua Maria di Indonesia yang populer sebagai tempat ziarah umat Katolik, yaitu Gua Maria Lembah Karmel. Terdapat di Lembah Karmel, Cipanas, Puncak. Destinasi wisata religius ini terkenal sebagai tempat misa penyembuhan yang diadakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Nah, ini adalah Gua Marianya. Tempat ziarah yang ketujuh adalah Goa Maria Kerep. Berlokasi di Ambarawa, Goa Maria Kerep sudah berdiri sejak tahun 1954. Berkat peran seorang Belanda yang bekerja sebagai pengelola kebun di lokasi tersebut. Pembangunan ini juga didasari oleh surat Gembala Sri Paus pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa tahun tersebut sebagai tahun pengenangan 100 tahun dogma Maria terkandung tanpa noda. Nah, ini adalah patung Bunda Marianya. Wah, sangat besar ya anak-anak. Nah, di sini ada orang yang sedang berdoa kepada Bunda Maria. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya mewarnai gambar Bunda Maria. Disiapkan alkanya yang bergambar Bunda Maria, lalu kita warnai. Anak-anak, Maria menggunakan baju berwarna biru, berarti kita ambil warna biru. Kita warnai. Anak-anak pelan-pelan warnainya. Nah, jubahnya kita beri warna biru tua. Lalu atasnya kita beri warna kuning. Lalu wajahnya kita beri warna krem. Wajahnya, tangannya. Ini anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi deh, semangat anak-anak semua. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya membuat tulisan Maria menggunakan plastisin. Nah, anak-anak, kita bentuk dulu plastisinnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita taruh di ujung. Kita membuat huruf M dulu ya. Maria dari huruf M. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, seperti ini. M nih, Bunda Manda sudah jadi M. Lalu kita bikin A. A kita bikin melengkung. Lalu kita bikin lurus. A. M A. Kita bikin R. R. Kita bikin I. I pakai titik. Nah, seperti ini. A. Kita bikin terakhir A. Kita bikin melengkung, lalu kita bikin garis lurus. Nah, seperti ini ya anak-anak. Coba anak-anak lihat. M A R I A, Maria. Semangat. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini ada dua ya. Yang pertama, anak-anak mewarnai gambar Bunda Maria. Lalu yang kedua, anak-anak bermain plastisin membuat bentuk tulisan Maria. Nah, anak-anak, sekarang kita mau refleksi. Ayo disiapkan kertas refleksi dan stikernya. Apakah anak-anak hari ini merasa senang? Apakah anak-anak hari ini bisa merapikan peralatan sendiri? Apakah anak-anak hari ini bisa mewarnai gambar Bunda Maria? Apakah anak-anak hari ini bisa bermain plastisin membuat tulisan Maria? Oke, anak-anak semua hebat. Nah, anak-anak, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Ayo semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok. Dadah.